Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Iyas Trias. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki serta puasanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk lagi di bulan April ya. Udah berganti bulan lagi, waktunya tuh cepet banget berlalu ya teman-teman. Masya Allah ya, Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan bisa sampai di saat ini menghirup udara segar. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, karena ini sudah mulai bulan April, sudah awal bulan, aku memantapkan diri untuk memulai budgeting bulanan di dalam keuangan rumah tangga aku ya. Sebenarnya aku sudah mulai menerapkan budgeting di dalam rumah tangga aku mulai dari tahun 2022 ya teman-teman. Tepatnya di bulan November. Tapi memang tidak konsisten. Jadi aku hanya memisahkan uang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti misalnya untuk bayar listrik, bayar cicilan rumah, dan lain-lain gitu. Tapi aku tidak konsisten untuk merapikan catatan dan revaluasi bulanannya teman-teman. Nah, di bulan April ini, 2023 tepatnya, aku mau mulai merapihkan laporan keuangan aku, mulai menerapkan budgeting dengan benar, dan menuliskan evaluasi setiap bulannya ya teman-teman. Insya Allah nggak ada halangan lagi gitu teman-teman. Sebenarnya tuh banyak banget ya dampak positif setelah aku menerapkan budgeting bulanan ya teman-teman. Salah satunya adalah aku bisa memanage keuangan dengan baik dan benar. Walaupun mungkin aku belum punya tabungan, tapi setidaknya dalam 1 bulan ini gaji yang dikasih dari suami aku ini tidak pernah, habis di tengah jalan sebelum akhir bulan gitu loh teman-teman. Aku bisa, me-manage keuangannya ini sampai cukup di bulan depannya lagi saat gajian. Itu luar biasa banget karena sebelum-sebelum aku menerapkan budgeting ini, baru tengah bulan aja tuh aku udah pusing, ya ampun ini keuangan tuh udah minus gitu kan, udah kurang. Tapi setelah aku nerapin budgeting dari tahun lalu, bulan November itu alhamdulillah, walaupun memang belum ada lebihnya, tapi setidaknya keuangan aku itu cukup gitu loh teman-teman. Oh iya teman-teman semua, sebelumnya aku mohon maaf ya dan menginformasikan bahwa video aku kali ini tidak ada unsur pamernya, tidak ada unsur rianya, jadi benar-benar full hanya untuk share aja pengalaman aku gitu. Aku nggak ada unsur untuk pamer, bener-bener real hanya untuk berbagi informasi aja mengenai budgeting atau manage keuangan bulanan aku. Oke, kita masuk ya teman-teman dalam pembuatan budgeting 2023 di bulan April. Nah, untuk awalnya ini aku tulis dulu ya kondisi aku di mana aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak ya. Anak aku yang pertama ini sudah mulai bimba ya teman-teman atau les gitu kalistung yang memang pasti membutuhkan pengeluaran tetap yaitu untuk SPP setiap bulan. Kemudian aku juga tulis yang namanya income atau pemasukan di dalam keuangan rumah tangga aku. Di sini hanya ada satu income dari Pak suami ya. Karena Pak suami aja yang bekerja. Aku bekerjanya di rumah 7 hari 24 jam 1 minggu. Itu jadi ibu rumah tangga. Semangat ya. Nah, next ini aku juga tulis harus ada yang namanya budget untuk sedekah ya, karena itu wajib ya teman-teman. Minimal 2,5% dari penghasilan kita. Nah, lanjut kita tulis juga namanya kewajiban. Kewajiban ini adalah pengeluaran tetap setiap bulan yang tidak bisa dilewatkan. Yaitu di sini aku yang pertama ada KPR. Aku masih ada hutang ya teman-teman. Masya Allah. Semoga bisa dilunaskan sebelum jatuh tempo ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah KPR itu aku ada kewajiban untuk bayar listrik. Listrik aku masih pasca bayar ya teman-teman. Jadi aku bayarnya bulanan. Dan ada uang SPP kakak. Kemudian yang terakhir itu ada bayar wifi. Nah ini semua adalah kewajiban bulanan yang gak bisa dilewatkan ya teman-teman. Next setelah kita menuliskan kewajiban, lalu kita tulis juga kebutuhan bulanan ya teman-teman. Di sini yang termasuk kebutuhan bulanan adalah yang pertama, belanja bulanan ya teman-teman. Apa aja yang termasuk belanja bulanan? Yaitu yang pertama seperti beli beras,
terus beli minyak, beli, gula, beli persabunan, dan bumbu-bumbu dapur gitu ya teman-teman. Itu aku masukin ke belanja bulanan. Nah, untuk makan sehari-hari, aku masukinnya ke budget belanja mingguan ya teman-teman. Di sini aku masukin 200.000 per minggu, dikalikan 4 minggu ya teman-teman. Kenapa aku masukin di budget belanja mingguan? Karena memang aku sudah menerapkan yang namanya food preparation dan meal plan ya teman-teman. Aku selalu mencatat untuk 1 minggu ke depan menu aku tuh apa aja. Jadi pas aku untuk belanja sayur mayur dan lauk pauk itu aku sudah pasti aku mau belanja ini. Jadi itu terkoordinir dengan baik. Kalau nggak kayak gitu aku pernah banget bawa uang 150.000 ke tukang sayur dan itu habis ludes tapi nggak bisa dimakan sampai 1 minggu. Tapi setelah aku menerapkan budgeting bulanan dan meal plan, terus food preparation, alhamdulillah dalam 1 minggu itu aku bisa menghabiskan uang 200.000, tapi bener-bener cukup untuk kita makan satu keluarga dalam 7 hari. Next, setelah belanja mingguan, ada lagi yang namanya budget untuk beli gas ya. Sebenarnya untuk gas sendiri ini nggak setiap bulan aku beli, jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Biasanya sih 2 bulan sekali aku baru beli gas lagi atau isi ulang gas. Tapi karena bulan ini aku lagi aktif banget menggunakan kompor untuk bikin kue kering, jadi kayaknya nggak sampai 2 bulan ya pasti gas aku udah habis. Tapi alhamdulillah setiap bulan selalu aku sediakan budget untuk gas karena aku nggak tahu ya bulan itu kebutuhan untuk penggunaan kompor itu seberapa sering gitu loh. Setelah itu ada yang namanya budget untuk susu anak ya teman-teman. Kenapa? Karena memang anak yang bontot adik Hanin ini sudah mulai menggunakan susu formula ya. Jadi setiap bulan itu pasti ada budget untuk beli susu formula. Setelah budget untuk susu, pasti ada juga ya budget untuk diapers anak. Di sini juga aku masukin budget diapers anak. Kemudian aku masukkan juga budget untuk arisan di RT RW ya teman-teman. Dan budget untuk BBM. Sebenarnya BBM ini masuk ke dalam kebutuhan Pak suami ya. Biasanya tuh pas suami yang cover, tapi, sesekali ketika aku pakai motor tapi bensin habis pasti aku isi, makanya aku adain namanya budget, BBM ya. Kalau untuk mobil karena sebenarnya aku jarang menggunakan mobil, jadi nggak ada budget sendiri untuk BBM mobil. Di sini aku hanya tulis budget BBM itu hanya untuk kendaraan roda 2 karena aku intens banget menggunakan kendaraan roda 2 teman-teman. Nah, yang terakhir adalah budget lain-lainnya, teman-teman. Yang termasuk budget lain-lain itu apa? Yaitu untuk jajan setiap minggu, tapi hanya 1 hari ya, teman-teman, karena dalam 1 minggu itu aku pasti ada libur masak 1 hari untuk siapin preparationnya. Dan di saat aku untuk libur itu ya aku jajan, kayak misalnya jajan bakso, jajan soto mie, jajan mie ayam, bukan jajan di dalam mall ya, karena itu hal yang paling langka buat aku dan pak suami, makan di dalam mall. Setelah kita selesai menuliskan kebutuhan bulanannya, jangan lupa untuk ditotal ya teman-teman, total kebutuhannya berapa. Setelah itu, ini aku masukkan uangnya ke dalam dompet pintar. Mohon maaf ya dompet pintarnya itu udah nggak bagus karena dari tahun lalu. Udah banyak tempelan-tempelannya. Tapi alhamdulillah masih bisa digunakan, jadi aku belum ganti ke dompet pintar yang baru ya. Teman-teman semuanya, aku mau informasikan sekali lagi bahwa video aku kali ini tidak ada unsur pamer ya teman-teman. Jadi benar-benar murni hanya untuk sharing pengalamanku aja mengenai budgeting bulanan ya. Dan di sini aku memang lebih senang menggunakan cash ya. Karena kalau misalnya di ATM itu ada banyak banget godaannya. Salah satunya adalah check out terus. Jadi memang lebih baik setelah terima gaji dari Pak suami, yang pertama kali aku lakukan adalah bayar KPR. Setelah itu uangnya semua aku tarik tunai dan aku taruh di dompet pintar ya. Aku terapkan atau aku tempatkan sesuai dengan pos masing-masing. Oh ya teman-teman, sebenarnya untuk kondisi keuangan rumah tangga itu sebenarnya beda-beda ya. Dan yang tahu kondisi keuangan rumah tangga adalah kita sendiri. Jadi untuk memanage keuangan atau bikin budgeting, jangan disamakan satu dengan yang lain, tapi dicocokkan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Dan satu lagi, aku belum ada budget untuk saving ya teman-teman, karena alhamdulillah keuangannya cukup untuk biaya hidup aja.
tapi pasti ada sisa dari budgeting dan itu akan aku masukkan ke pos saving nantinya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.